Hai, kurang asem? Di video kali ini aku akan membahas saudaranya dari penyakit yang udah kita bahas di episode sebelumnya, yaitu asam urat. Karena apabila kamu sudah terserang, sakitnya, maka di kesempatan kali ini aku benar-benar akan menguak sampai tuntas apa itu asam urat, bagaimana cara menanganinya, dan fakta-fakta menarik tentang penyakit yang satu ini. Salam sehat dari Alzan, selamat menyaksikan. Oke guys, seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe, silahkan untuk klik tombol subscribe di bawah. Kenapa harus subscribe? Pertama, biar kalian dapat notifikasi setiap harinya dariku, dan kalian juga dapat selalu menambah wawasan tentang dunia kesehatan di setiap harinya. Karena video ini akan selalu aku update setiap hari, sesuai dengan tantangan, challenge, break the limit. Maka dari itu, nyalakan tombol notifikasi, share seluas-luasnya, dan berikan komentar. Oke? Asam urat. Apa itu asam urat? Asam urat adalah suatu penyakit yang terjadi karena penumpukan kadar asam yang berlebih dalam darah, atau dalam bahasa medis, hiperurisemia, yaitu suatu fenomena pengkristalan yang terjadi di sendi. Pengkristalan ini mengakibatkan rasa nyeri yang luar biasa dan mengakibatkan juga pembengkakan, terutama di area jempol kaki, lutut, dan pergelangan kaki. Asam urat sering dianggap sebagai penyakitnya orang tua, tetapi faktanya penyakit ini dapat menyerang siapa saja, termasuk aku dan kamu di sana. Kondisi ini menjadi marak di Indonesia, dikarenakan asupan makanan yang terlalu tinggi kadar purin, kurangnya aktivitas fisik, dan yang paling utama, kurangnya edukasi. Sebenarnya, apa sih yang menyebabkan kenapa kita bisa terkena asam urat? Kita akan bahas faktor utamanya, yaitu karena faktor pola makan yang terlalu tinggi asupan purin, seperti jeroan, seafood, daging merah, dan alkohol. Ketika makanan kita sudah didominasi dengan list barusan, maka kadar purin di tubuh kita akan melonjak. Impact-nya apa sih kalau asam purin kita melonjak? Impact-nya dapat dirasakan oleh organ ginjal. Karena menurunnya fungsi ginjal, alhasil asam urat atau purin tersebut tidak dapat dikeluarkan melalui urin. Sehingga terjadilah penumpukan. Adapun faktor lainnya, yaitu pertama, faktor genetik. Ini juga sangat berpengaruh. Atau seseorang yang diwariskan genetik asam urat ini berpotensi terdampak lebih cepat daripada orang-orang yang tidak memiliki genetik asam urat yang diwariskan dari ibu atau bapaknya. Yang kedua yaitu obesitas. Sudah tidak dapat dipungkiri lagi, apabila kadar lemak di tubuh kita berlebih, maka resiko penumpukan purin pun akan mudah terjadi. Yang ketiga yaitu dehidrasi. Kekurangan cairan akan sangat mudah memicu melemahnya ginjal dan berpotensi mendatangkan penumpukan asam urat tadi. Terakhir, yaitu efek obat-obatan berlebih. Jadi kalau kita udah kebanyakan konsumsi bahan kimia obat yang berlebih, itu juga sama dapat meningkatkan potensi terserangnya penyakit yang satu ini. Nah, maka dari itu, kenali gejala asam urat sedini mungkin, yaitu melalui serangan akut. Biasanya, rasa sakit yang luar biasa ini terjadi pada malam hari. Kemudian, kalian cek apakah ada pembengkakan yang kemerah-merahan di area persendian yang sakit itu. Nah, ketika kalian sudah dapat menemukan bahwa terjadinya keluhan pada malam hari, pembengkakan yang kemerahan di area sendi, dan terjadi kekakuan, fix bahwa itu adalah keluhan
asam urat yang sering terjadi. Kemudian, kalian harus mengetahui bahwa serangan tersebut juga dapat berulang. Apabila kalian tidak melakukan penanganan yang pas atau didiamkan gitu aja, maka serangan tersebut akan menjadi kronis dan akan lebih sering kambuh daripada sebelumnya. Kristal urat tersebut akan menumpuk dan menjadi tophi. Bukan topi ya, tophi. Yaitu benjolan keras yang ada di bawah kulit. Nah, kalau ini sudah terjadi, please, jangan dipijat. Percuma. Kemudian masuk ke komplikasi. Komplikasi apa sih yang dapat terjadi apabila penyakit ini sudah menggerogoti? Yang pertama yaitu batu ginjal. Ternyata kristal urat ini juga dapat menumpuk di organ ginjal loh. Komplikasi yang kedua yaitu kerusakan sendi secara permanen. Kalau sendinya udah kena secara permanen, siap-siap aja kalian harus tingkatkan kesabaran kalian karena kerusakan tersebut amat sangat kecil potensinya untuk dapat disembuhkan. Nah, sekarang kita akan beranjak ke fakta menarik tentang penyakit asam urat yang satu ini. Fakta menarik yang pertama yaitu tidak semua keluhan di sendi adalah asam urat. Nyeri sendi juga dapat diakibatkan oleh osteoartritis, rematik, dan kondisi lain. Nah, maka dari itu, kuncinya ada pada diagnosis yang tepat. Fakta menarik yang kedua, yaitu bahwa asam urat Hanya menyerang orang tua sahaja. umumnya penyakit ini menyerang pria di usia 40-an dan wanita pasca menopause. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi kaula-kaula muda untuk dapat terserang penyakit yang satu ini, yang diakibatkan oleh pola makan yang buruk. Fakta menarik berikutnya, bahwa asam urat bukan hanya melulu tentang pola makan atau asupan yang masuk ke kerongkongan kalian, tetapi ada juga karena faktor genetik dan fungsi organ ginjal. Fakta menarik yang terakhir, yaitu kristal asam urat tidak selalu nyeri. Beberapa orang di luar sana memiliki kadar asam urat yang tinggi, tetapi tidak ada gejala sama sekali, yang biasa disebut hyperuricemia asimptomatik. Nah, kemudian bagaimana sih cara mendiagnosis asam urat tersebut? Yaitu dengan pemeriksaan darah. Normalnya untuk pria dewasa, tidak lebih dari 7 mg per desiliter. Adapun untuk wanita, tidak lebih dari 6 mg per desiliter. Kemudian kalian bisa melakukan aspirasi sendi, yaitu dengan cara mengeluarkan cairan yang ada di sendi untuk melihat kualitas dari asam urat tersebut. Nah, sekarang kita akan bicara solusi, cara mengatasi. Pertama dan yang paling utama, yaitu menjaga asupan pola makan sehat. Hindari makanan tinggi purin seperti yang sudah di-spill sebelumnya, dan ketika kalian sudah terdiagnosis, ya dihindari gitu. Jangan mentang-mentang karena daging kambing itu sunnah Nabi, ketika memang sudah disinyalir memiliki tingkat asam urat yang lebih, dihantam terus. Nabi nggak mengajarkan seperti itu. Nabi tidak mengajarkan hal-hal yang berlebih, yang mengakibatkan kemadaratan kepada umatnya. Walaupun Nabi mengamalkan. Kemudian hindari, bahkan stop apabila kalian sudah terjangkit, yaitu minuman beralkohol, termasuk bir dan minuman-minuman bersoda. Nah, setelah kita tahu apa yang harus kita hindari, bahkan harus kita tinggalkan, sekarang solusinya apa yang harus diperbanyak, yaitu sayur-sayuran yang rendah kadar purin. Ya, ini dia. Sayur-sayuran yang memiliki kadar purin yang rendah. Nah, kemudian kalian juga bisa konsumsi buah-buahan, ya, biji-bijian, kemudian air putih, ya, air putih mineral itu harus kalian cukupi kebutuhannya setiap hari. Kemudian yang selalu terus aku gaungkan dalam semangat menuju 2025 menjadi lebih menyala, yaitu aktivitas fisik dengan cara berolahraga. Pengendalian stres atau mental health itu juga menjadi barometer yang sangat berpengaruh ke kualitas ginjalmu.
Nah, terakhir, kalian bisa lakukan juga terapi atau treatment pengobatan kontemporer yang aku sarankan, yaitu menggunakan terapi akupuntur, karena sangat efektif untuk dapat menghilangkan rasa sakit yang kronis. Terutama ada beberapa banyak kasus pasien di sini yang sudah dapat lepas dari keluhan asam urat dan juga sudah mulai program perbaikan pola hidup sehat. Nah, buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut tentang pengobatan yang aku jalankan ini, silakan untuk hubungi nomor admin di bawah ya, untuk penjadwalan dan kemudian untuk konsultasi lebih lanjut buat teman-teman yang serius pengen berobat. Nah, kesimpulannya, penyakit asam urat ini adalah penyakit yang mesti ada obatnya. Karena setiap penyakit itu pasti ada obatnya, kecuali pikun dan kematian. Jadi, intinya, perbaikan pola hidup, tingkatkan lagi pengetahuan dan edukasi tentang dunia kesehatan, karena ini akan menjadi motivasi untuk kita dapat memulai program hidup sehat. Maka dari itu, seperti biasa, kita akan melanjutkan kembali challenge break the limit dengan 100 kali push up, 100 kali crunch, dan 100 kali squat. Apa nggak capek, Kang? Capek. Asli, tangan udah kayak mau copot. Tetapi, ini harga mahal yang harus aku tebus untuk dapat menjadi Alzan seutuhnya. 2025, tinggal menghitung hari. Ayo kita kejar semua prestasi. Tanpa tunggu lama lagi, let's go!